Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul meski harus terlaksana secara virtual. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Faiza Putri Izzatin selaku moderator, dan dua rekan saya, Alia Fitrianing Tias dan Deswita Hertiani. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai akuntansi pajak atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Mungkin langsung saja, yang pertama yang akan dipaparkan oleh Alia. Kepada Alia, dipersilakan. Pengertian dan klasifikasi. Utang perusahaan merupakan kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Klasifikasi liabilitas dimaksudkan untuk kepentingan mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha tanpa kesulitan pendanaan. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Liabilitas dapat diklarifikasikan menjadi dua golongan, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas dapat pula ditinjau dari sudut nilai, yaitu jumlahnya telah pasti atau jumlah merupakan taksiran. Contohnya, utang dagang, hasil bayar status liabilitasnya telah pasti, tetapi kepastian yang menimbulkan liabilitas sangat bergantung pada peristiwa masa mendatang. Atau perusahaan dituntut di muka pengadilan untuk membayar ganti rugi yang sangat bergantung pada putusan pengadilan. Liabilitas jangka pendek dikenal dengan istilah kewajiban lancar yang digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek. Liabilitas ini memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Beberapa contoh kewajiban jangka pendek adalah utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang dividen, utang wesel, dan pendapatan diterima di muka. Satu, akuntansi pajak atas utang bank. Jika wajib pajak memiliki pinjaman pada sebuah bank dan juga memiliki tabungan atau deposito, maka yang pertama, apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Contoh, tahun 2008, PTA mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar 200 juta dengan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan Februari sebesar 125 juta, pada bulan Juni diambil lagi sebesar 25 juta, dan sisanya 50 juta diambil pada bulan Agustus. Selain itu, wajib pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian Februari sampai Maret sebesar 25 juta, April sampai Agustus sebesar 46 juta, September sampai Desember sebesar 50 juta. Akuntansi pajak atas utang dagang, contohnya tanggal 31 Januari 2008, PTA melakukan pembelian barang dagangan sebesar 15 juta secara kredit. Utang dilunasi tanggal 28 Februari 2008. Jurnalnya, pada 31 Januari, pembelian atas utang dagang sebesar 15 juta, PPN masukkan sebesar 1.500.000 dan utang dagang sebesar 16.500.000. Pada tanggal 28 Februari, utang dagang pada kas 16.500.000, kas 16.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deswita.
Akuntansi pajak atas utang pajak. Utang pajak terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPN keluaran. Akuntansi pajak atas dividen. Contoh, Maret 2009, PT FI melakukan pembayaran dividen tahun 2008 kepada pemegang saham, yaitu PTA 20%, PTB 30%, PTC 40%, dan PTD 10%. Jumlah seluruh dividen yang dibayarkan adalah 200 juta. PPh pasal 23 yang harus dipotong, disetorkan, dan dilaporkan di atas, yaitu 1. PTA 15% dikali 20% dikali 200 juta sama dengan 6 juta. PTB sama dengan bukan objek PPh 23, kepemilikan lebih dari 25%. PTC sama dengan bukan objek PPh 23, kepemilikan lebih dari 25%. PTD 15% dikali 10% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Jurnalnya 7 Maret, dividen PTA 40 juta, dividen PTB 60 juta, dividen PTC 80 juta, dividen PTD 20 juta. Pada utang PPh 23 9 juta dan kasnya 191 juta. Akuntansi pajak atas bunga. Contoh, April 2009, PTA membayar bunga pinjaman kepada BNI 46, 70 juta, dan kepada PTB sebesar 40 juta. PPh pasal 23, bunga dari BNI 46 bukan objek PPh pasal 23. Bunga kepada PTB 15% dikali 40 juta sama dengan 6 juta. Jurnalnya pada 7 April, beban bunga 40 juta, pada utang PPh 23 6 juta, dan kasnya 34 juta. Akuntansi pajak atas PPh pasal 26. Contoh, PTQ tanggal 18 Oktober 2008 membayar gaji kepada karyawan asingnya sebesar 100 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Jurnalnya 18 Oktober. Beban gaji 120 juta, pada utang PPh 26 20 juta, kasnya 100 juta. Akuntansi pajak atas utang dividen. Pengumuman pembagian laba akan menimbulkan utang dividen. Tetapi apabila pembagian laba dilakukan tanpa diumumkan terlebih dahulu, maka tidak akan menimbulkan utang dividen. Terutangnya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh 23 sebesar 15%. Akuntansi pajak atas pendapatan diterima di muka. Penghasilan yang diterima dari penjualan barang ataupun penyerahan jasa yang diterima sebelum terjadinya penyerahan barang atau jasa yang akan dilaporkan dalam kelompok kewajiban karena setelah memberi jasa atau penjual barang tersebut menerima uang, maka akan timbul kewajiban baginya untuk menyerahkan barang maupun jasa di kemudian hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Oke. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah utang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar. Kewajiban jangka panjang mencangkup utang obligasi dan utang hipotek. Next. Liabilitas jangka panjang berupa utang obligasi. Obligasi adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio atau premium dan juga disagio atau diskon. Yang pertama, agio ataupun disagio terjadi karena perbedaan suku bunga pasar dengan suku bunga yang terdapat dalam obligasi. Yang kedua, agio dan disagio merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal sehingga perlu dilakukan amortisasi tahunan atas jumlah agio atau disagio tersebut. Yang terakhir, alternatif amortisasi, metode garis lurus, dan bunga efektif. Adanya agio dan disagio penyebabnya surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal, sedangkan disagio surat obligasi dijual dengan harga di bawah nominal. Bila suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga dari kontrak obligasi, maka obligasi menjadi menarik dan dijual dengan harga di atas nominal obligasi. Sedangkan disagio apabila suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga dari kontrak obligasi, maka obligasi menjadi tidak menarik dan dijual dengan harga diskon. Agio mengurangi biaya bunga, sedangkan disagio menambah biaya bunga. Objek PPh 23,
merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi. Pemotong PPh 23 adalah pembeli obligasi, sedangkan di Sagio merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Pemotong PPh 23 adalah penerbit obligasi. Contoh akuntansi pajak atas obligasi jangka panjang. PT Arfa menjual obligasi nilai nominal senilai 300 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun kepada PT Raya seharga 320 juta. Obligasi ini tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Jurnalnya saat penerbitan, kas sebesar 317 juta, PPh 23 dibayar muka senilai 3 juta, utang obligasi senilai 300 juta, premium obligasi sebesar 20 juta. Pembayaran bunga, beban bunga obligasi pada kas senilai 60 juta. Pelunasan obligasi, utang obligasi pada kas senilai 300 juta. Next. Saat penerbitan, next. Saat penerbitan obligasi senilai 300 juta, bunga dibayar di muka senilai 20 juta, utang PPh 23 senilai 3 juta, kas senilai 317 juta. Penerimaan bunga kas pada pendapatan bunga obligasi sebesar 60 juta, dan pelunasan obligasi kas pada obligasi sebesar 300 juta. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai akuntansi pajak atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.